Tokoh utama kita, Bai, adalah pemimpin dari tim Awakener hebat bernama Divine Core. Karena keberadaan sihir di dunia ini, iblis dan gua iblis bermunculan. Sebagai reaksi atas kemunculan iblis, orang-orang dengan kekuatan khusus seperti Bai terbangun. Timnya adalah yang terkuat di organisasi, dan mereka sedang menjalankan misi untuk membasmi Raja Iblis, Belelfigor. Belelfigor adalah iblis peringkat SSS dengan 5 elemen, menjadikannya lawan yang sangat tangguh. Bai dan para Awakener lainnya menerima instruksi langsung dari otoritas tertinggi, yaitu para dewa. Saat mereka memasuki gua, Bai berteriak lantang untuk memberitahu anggota timnya bahwa misi telah dimulai. Karena kehebatan tim Bai, ini adalah gua iblis tingkat tinggi ke-100 yang mereka hadapi. Di antara anggota timnya ada Ling Yua, Han Shaoling, dan Lucian. Karena misi ini diprediksi sangat sulit, misi tersebut ditetapkan sebagai operasi pemurnian tingkat L, yaitu level tertinggi. Namun para anggota tim justru bersemangat untuk menjalaninya. Mereka dijanjikan liburan setelah berhasil membersihkan gua iblis dan mengalahkan Raja Iblis Belelfigor. Dengan kekompakan sempurna, tim melepaskan kekuatan mereka untuk memusnahkan iblis-iblis yang menyerang. Bai memimpin serangan dan mereka dengan mudah menebas para iblis berkat serangan cepat dan presisi. Hal ini dimungkinkan karena semua anggota Divine Core, mulai dari Bai hingga anggota terakhir adalah prajurit peringkat L. Hanya dalam beberapa menit koordinasi yang rapi, tim berhasil membersihkan gua dan mengalahkan Raja Iblis. Para anggota tim berbicara dengan gembira tentang betapa mudahnya membersihkan gua tersebut. Namun Lucian merasa curiga dengan keseluruhan operasi. Ia merasa misi ini terlalu mudah, padahal levelnya adalah misi tingkat L. Bai pun setuju dengan pendapat Lucian. Informasi yang ia dapatkan menyebutkan bahwa Raja Iblis ini adalah Raja Iblis khusus dengan 5 elemen dan keterampilan tersembunyi. Saat Bai mencoba menganalisis apa yang salah, Ling Yue tiba-tiba memeluknya dari belakang dan bertanya apakah dia akan mentraktir mereka pesta makan besar setelah misi selesai. Merasa lelah dengan tingkah Ling Yue yang selalu menempel padanya, Bai mendorongnya menjauh sambil mengatakan kepada tim bahwa mereka akan makan malam di tempat biasa. Sementara itu, Han tidak percaya bahwa kapten mereka menolak kesempatan emas untuk bersenang-senang dengan Ling Yue. Saat itu juga mereka menyadari bahwa satu anggota tim mereka tidak ada bersama mereka. Dia tidak membantu dalam pertempuran dan juga tidak terlihat. Namun tim tidak menganggap ini serius karena mereka merasa misi sudah selesai. Tak lama kemudian, orang yang mereka bicarakan muncul dari belakang, namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia mengangkat tangannya dengan berani dan menyatakan dimulainya operasi pemurnian. Tiba-tiba, Han terkena serangan di kepala dan langsung tewas seketika. Kejutan melanda seluruh tim saat mereka melihat Han terkapar tak bernyawa. Separuh kepalanya hancur dan darahnya mengalir di lantai. Ketika tim masih terkejut, pengkhianat itu mengungkapkan bahwa dia telah ditugaskan menjalankan misi pemurnian langsung dari dewa. Bai kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sang pengkhianat menjelaskan bahwa selama sebulan terakhir, Bai dan timnya telah memakan sarapan yang dicampur bubuk pelumpuh. Lalu dia menahan seluruh tim dengan divine skill bernama Forbidden Vines. Hal itu membuat mereka tak bisa bergerak, memberinya keleluasaan untuk menjelaskan rencananya. Ia mengatakan bahwa misi yang diberikan kepadanya adalah untuk melenyapkan seluruh tim, dan untuk itu dia harus mempersiapkannya dengan matang. Bai dan yang lainnya hanya bisa bertanya kenapa dia berkhianat. Pengkhianat itu menjawab bahwa itu adalah titah dewa untuk melenyapkan para prajurit tingkat L. Ia mempererat belitannya pada Ling Yue dan yang lain hingga mereka berteriak kesakitan. Perlahan mereka kehilangan kesadaran, batuk darah sambil terus bertanya kenapa dia tega mengkhianati mereka. Bai mengingatkan bahwa Divine Core tidak pernah melanggar aturan apapun yang pantas dihukum mati. Mereka selalu menaati semua peraturan yang ditetapkan. Bai ingin tahu kenapa mereka harus mati. Dengan arogan, sang pengkhianat berkata bahwa dewa tidak butuh alasan untuk membunuh mereka. Ia berjalan mendekati Bai, lalu setelah mencekiknya dengan belitan, ia menusukkan tinjunya ke dada Bai. Bai tidak bisa mempercayai pengkhianatan ini karena dia sudah menganggap pengkhianat itu sebagai keluarga. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama 10 tahun dan nyaris tidak terpisahkan. Pengkhianat itu menertawakan Bai karena dianggap terlalu naif. Ia berkata bahwa dirinya tak pernah menganggap mereka keluarga, sebab sejak awal bergabung dengan Divine Core, ia hanya menjalankan misi dari para dewa. Bai dan timnya hanyalah bidak di tangan para dewa. Pengkhianat itu bergabung hanya untuk mempelajari mereka dan ia memainkan perannya dengan sangat baik. Pada akhirnya, Bai dan timnya kehilangan sisa energi kehidupan mereka dan jatuh ke tanah. Sang pengkhianat berdiri dengan bangga di atas genangan darah, lalu menghabisi Bai dengan tembakan di kepala. Pada hari itu, tepat tanggal 22 Mei tahun 2125, Bai dan tim prajurit tingkat L-nya dibantai.
Tubuh mereka tergeletak berserakan di tanah, sementara sang pengkhianat pergi meninggalkan tempat itu, bersiap untuk liburannya. Saat kesadaran bayi tenggelam ke dalam jurang, ia tiba-tiba mendengar suara yang menuntut untuk membuat sebuah perjanjian. Bayi terkejut ketika melihat dirinya terbelenggu rantai di sebuah tempat asing. Di depannya berdiri seorang pria aneh dengan jas dan aura gelap yang mengitarinya. Bayi melihat lebih dekat dan menyadari bahwa pria itu adalah Bel-el-Vigor, Raja Iblis. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Raja Iblis itu masih hidup. Bel-el-Vigor mengejek bayi, mengatakan bahwa seorang Raja Iblis berpangkat tinggi seperti dirinya tidak akan mati semudah itu. Ternyata mereka berada di dalam domain jiwanya, dan seluruh kerajaan itu adalah bagian dari energi kehidupannya. Lelah mendengar ocehan sang Raja Iblis, bayi menyarankan agar mereka langsung ke inti pembicaraan. Karena jelas bayi marah atas apa yang terjadi, Raja Iblis itu mengajukan sebuah perjanjian. Bel-el-Vigor mengungkapkan bahwa divine skill tersembunyinya disebut regresi kehidupan. Ia memberitahu bayi bahwa ia bisa mengirimnya ke masa lalu, memberinya kesempatan untuk mengubah segalanya. Ia bertanya, apakah bayi tertarik? Dan setelah teringat bagaimana timnya mati di tangan sang pengkhianat, bayi tanpa ragu menyetujui usul Raja Iblis itu. Api kemarahan berkobar dalam dirinya saat ia bersumpah akan membunuh si pengkhianat beserta seluruh Liga Dewa. Raja Iblis itu senang dengan jawaban bayi dan selain membantunya, ia juga memberinya hadiah tambahan, yaitu jantung Bel-el-Vigor. Bayi lalu bertanya, mengapa Raja Iblis mau membuat perjanjian dengannya? Namun pertanyaan itu diabaikan sebelum dirinya dikirim pergi. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di kelas dengan gurunya, Huang, yang sedang berteriak padanya. Bayi ternyata telah kembali ke 20 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2105. Itu adalah 20 tahun sebelum kebangkitannya, ketika ia masih duduk di divisi sekolah menengah Akademi Awakener Nasional. Bayi terkejut menyadari bahwa ia benar-benar kembali ke masa lalu, ke masa sebelum ia awakening. Guru itu menegurnya karena tidur di kelas, terlebih lagi di kelas yang berlangsung sebelum upacara kebangkitannya. Sebagai hukuman, gurunya memerintahkan bayi untuk berdiri di belakang kelas. Masih terkejut dengan kelahirannya kembali menggunakan kemampuan Bel-el-Vigor, ia berjalan perlahan ke belakang ruangan. Ia menatap teman-teman sekelasnya yang sudah hampir 20 tahun tidak ia lihat. Guru Huang melanjutkan pelajaran, menjelaskan kepada murid-murid bahwa ada 5 elemen kekuatan di dunia mereka. Kelima elemen itu adalah petir, bunga, awan, nuklir, dan bintang. Tampaknya setiap orang hanya bisa memiliki satu elemen. Guru itu menggunakan dirinya sebagai contoh dengan mengatakan bahwa ia memiliki elemen awan yang langka. Ia kemudian menambahkan bahwa elemen terbagi menjadi beberapa kategori tergantung bagaimana elemen itu menyatu dengan tubuh. Ada 3 kategori, yaitu tempur, pendukung, dan khusus. Dalam penjelasannya, ia memberitahu murid-murid bahwa setiap tim biasanya terdiri dari 5 elemen dengan peran yang berbeda. Tim guild sekolah adalah contoh nyata, karena beranggotakan seorang penyihir bintang, prajurit awan, bard nuklir, dan pembunuh petir. Guru itu memuji murid-muridnya yang dianggap langka di antara banyak orang dan menekankan bahwa hari kebangkitan adalah hari terpenting dalam hidup mereka. Ada hampir 100 profesi awakener yang diketahui. Profesi-profesi itu memiliki peringkat mulai dari yang terendah, yaitu debu, hingga yang tertinggi, yaitu celestial. Di antara debu dan celestial ada peringkat bara dan jurang. Untuk membuatnya menarik, para murid hanya memiliki satu kesempatan kebangkitan. Guru itu menjelaskan bahwa status yang mereka dapatkan saat bangkit akan menentukan bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Setelah kelas berakhir, para murid keluar untuk bersiap menghadapi kebangkitan. Bayi kemudian bertemu dengan salah satu teman sekelasnya yang biasa ia panggil Empat Mata karena memakai kacamata. Empat Mata sedang diintimidasi oleh seorang murid menyebalkan bernama Hong Chang-Xing. Hong adalah seorang asasin bintang peringkat E yang membuatnya cukup populer di kalangan teman-temannya. Bayi tidak terkejut melihat ini karena bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Hong selalu suka menindas orang lain dan mencari masalah. Sebelum Hong bisa menekan Empat Mata lebih jauh, guru muncul di tempat kejadian. Ia menegur Hong dengan mengatakan bahwa mereka berada di sekolah, bukan tempat untuk menindas dan merampok orang. Hong dengan arogan mencoba memutar balikan keadaan dengan mengatakan bahwa Empat Mata yang menabraknya. Ia mengklaim hanya mengambil uangnya sebagai ganti rugi. Dengan berani, ia mengatakan pada Huang bahwa seandainya gurunya tidak cantik, ia sudah membuatnya dipecat. Setelah puas, Hong dan para pengikutnya bersiap pergi. Saat melihat bayi berdiri di jalannya, ia mendorongnya tanpa peduli. Bayi tidak melakukan hal gegabah, melainkan memperhatikan bagaimana guru Huang menolong Empat Mata. Ternyata, Huang adalah guru yang peduli pada murid-muridnya meski tampak keras di luar.
Bai teringat bagaimana Huang pernah membantunya dalam kehidupan sebelumnya setelah ia bangkit. Saat itu, Huang diberitahu bahwa giliran kelasnya untuk masuk ke ruang kebangkitan. Seperti seorang ibu, Huang meminta murid-muridnya tetap tenang selama kebangkitan agar terhindar dari cedera. Di dunia ini ada dua metode kebangkitan. Yang pertama adalah metode alami seperti kebangkitan Hong. Itulah mengapa dia begitu sombong. Metode alami biasanya terjadi pada orang-orang dengan fisik kuat dan bakat alami, di mana proses kebangkitan terpicu secara otomatis saat berada dalam kondisi emosi ekstrem. Metode lainnya adalah metode buatan, di mana mereka yang memiliki potensi masuk ke ruang kebangkitan. Ruang itu merupakan hasil karya beberapa ilmuwan terkemuka yang di dalamnya emosi dan adrenalin distimulasi secara intens. Stimulasi itu memaksa kebangkitan tersembunyi dalam diri kandidat untuk aktif. Teman sekelas Bai masuk ke ruang kebangkitan lebih dulu dan mendapatkan profesi School Mystic Mage. Seseorang awakening dengan profesi tingkat biru ember. Akhirnya, giliran Bai tiba dan gurunya menyuruh dia untuk fokus ketika berada di dalam ruangan. Bai mengangguk menerima instruksi gurunya dan melangkah masuk ke ruangan itu. Di kehidupan sebelumnya, Bai awakening sebagai nuclear warrior peringkat I. Itu termasuk dalam kelas Dastir dan dianggap sebagai profesi paling sampah. Awakeningnya saat itu membuatnya terus-menerus dibully hingga akhirnya ia mencapai peringkat S dan memperoleh tipe yang paling langka. Saat memasuki ruangan, Bai sudah pasrah akan mendapatkan profesi sampah seperti biasanya. Namun dia benar-benar terkejut ketika sistem menampilkan pesan error. Ruangan itu tiba-tiba aktif dan mendeteksi 5 elemen, bukan satu seperti biasanya. Bai bisa merasakan panas membakar dari dalam tubuhnya ketika sistem menampilkan pesan Infinite Awakening diaktifkan. Sistem memberitahu Bai bahwa ia dapat memilih kelas apapun dari 5 elemen sebagai kelas awalnya. Bai juga mengetahui bahwa dia bisa meningkatkan kelas lain setelah kelas awalnya mencapai potensi maksimal. Dia terkejut ketika menyadari bahwa dirinya baru saja mendapatkan Elemental Accumulation. Ternyata, dia bisa memilih kelas baru lainnya di masa depan. Dia bahkan bisa memperoleh peringkat Das hingga Celestial Rank sekaligus mempertahankan kualitasnya. Bai juga memiliki kesempatan untuk membuka peringkat tersembunyi di atas Celestial Rank. Saat itu dia sadar, semua ini karena hadiah yang diberikan oleh Raja Iblis. Dia diberi kemampuan Infinite Awakening, sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sistem lalu memberitahu Bai bahwa semua bar elemen lain akan dihapus setelah dia memilih kelas awalnya. Setelah berpikir dengan hati-hati, Bai akhirnya memilih kelasnya. Dia keluar bersama gurunya dengan penuh semangat untuk mendengar kelas apa yang dia awakening. Bai tiba-tiba mengatakan kabar mengecewakan kepada Huang bahwa dia awakening sebagai nuclear warrior, kualitas terburuk di kelas hijau. Huang sempat terkejut, tetapi karena sifat baiknya, dia tetap memberi semangat kepada Bai dengan mengatakan bahwa banyak orang hebat juga lahir dari kelas hijau. Dia mendesak Bai agar tidak menyerah. Namun Bai dengan rendah hati berkata bahwa tidak perlu baginya untuk menghiburnya. Hong yang mendengar percakapan itu langsung ikut campur seperti yang sudah diduga. Dia menghina Bai dengan mengatakan bahwa guru hanya memberi harapan palsu. Hong menambahkan bahwa kenyataan berbeda dari apa yang coba diajarkan guru. Dia mengingatkan bahwa kelas Das pada dasarnya berarti berada di dasar rantai makanan. Dengan sombong, Hong terus berbicara bahwa para dewa memilih mereka yang kuat, sementara yang lemah hanya pantas diinjak. Mendengar kata dewa membuat Bai terpicu, namun ia tetap tenang meskipun Hong terus bicara omong kosong. Hong mengingatkan Bai bahwa mulai sekarang dia harus duduk di barisan belakang kelas, karena memang begitulah cara kerja masyarakat. Peringkat Celestial duduk di depan, diikuti Abyss Rank, kemudian Ember Rank, dan terakhir Das Rank. Para warrior Das dianggap sampah dan hanya bisa berhubungan dengan rank rendah lainnya. Hong menambahkan bahwa tidak ada cara bagi Bai untuk mengubah nasibnya melalui kerja keras karena itu hanya buang waktu. Dia lalu mendekati Huang untuk berbicara kasar, tetapi Bai akhirnya tidak tahan lagi. Dia meraih cangkir kopi yang dipegang Hong dan menyiramkan isinya ke wajahnya. Hong terkejut sejenak, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia marah dan bertanya kepada Bai apa maksudnya, dan Bai menjawab bahwa suaranya hanya terdengar seperti kebisingan. Perkataan dan tindakan Bai cukup untuk membuat Hong naik pitam. Dia pun memutuskan bahwa Bai perlu diberi pelajaran. Hong mengarahkan pukulan ke Bai dan Huang mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Tanpa diketahui, Bai sudah bersiap. Sebelum serangan mengenai, dia memanggil pedang cahaya dan menggunakannya untuk menahan
menahan serangan Hong. Tidak berhenti di situ, Bai Yi menangkis serangan itu dan melemparkan Hong jauh ke belakang, membuat semua orang terkejut. Hong jatuh ke tanah sementara Bai Yi berdiri dengan tenang, seakan menggunakan tenaga yang sangat minim. Hong batuk darah, berusaha menerima kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Bahkan murid-murid lain yang menonton tidak bisa percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata, Bai Yi dengan sengaja memilih kelas Nuclear Warrior karena sudah terbiasa. Itu adalah kelasnya di kehidupan sebelumnya dan dia sudah tahu segalanya tentang kelas itu. Hong berhasil berdiri kembali dan dengan sombong berkata bahwa Bai Yi hanya beruntung. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah Abyss Rank, yang jelas berbeda dari sampah seperti Bai Yi. Huang yang tajam dalam mengamati menyadari bahwa Bai Yi tidak beruntung. Dia tahu bahwa Bai Yi baru saja menggunakan keterampilan gerakan tingkat atas yang eksklusif bagi warrior class. Huang sadar bahwa keterampilan parry adalah divine skill yang memungkinkan penggunanya meniadakan serangan sekaligus memantulkan serangan penuh kembali ke lawan. Huang terkejut melihat Bai Yi dengan mudah melakukannya, karena bahkan gurunya sendiri tidak bisa menguasai teknik itu setelah 10 tahun berlatih keras. Huang semakin bingung karena Bai Yi baru saja awakening tapi sudah memiliki pengalaman bertarung setinggi itu. Dia masih tenggelam dalam pikirannya ketika Hong mengeluarkan pedang pendek siap menumbangkan Bai Yi. Kini Hong benar-benar marah dan bersumpah akan mempermalukan Bai Yi di depan semua orang. Namun Bai Yi berdiri tenang layaknya seorang pahlawan sambil mengungkapkan bahwa dia memang sengaja memilih kelas das. Dia tahu bahwa di masa depan semua orang yang mengkritiknya akan melihat betapa hebatnya kelas das. Para murid semakin bersemangat melihat keduanya berdiri berhadapan dalam posisi siap bertarung. Namun di sekolah dilarang keras bertarung menggunakan kekuatan. Ayah Hong adalah seorang pejabat penting dan pamannya bahkan merupakan dekan sekolah. Sementara itu, Bai Yi berasal dari keluarga miskin tanpa latar belakang, yang berarti dia akan kehilangan segalanya jika bertarung melawan Hong. Si mata empat takut Bai Yi akan diusir dari sekolah jika menerima tantangan Hong. Dia bertanya kepada guru apa yang harus dilakukan dan gurunya dengan cepat mengambil inisiatif. Dia maju menyuruh mereka berdua untuk menahan diri tetapi Hong sudah sangat marah. Dia ingin membalas dendam kepada Bai Yi karena telah mempermalukannya di depan semua orang di sekolah. Hong mengancam akan tetap memukuli Bai Yi, bahkan jika Bai Yi berlutut dan mulai memohon ampun. Dia menganggap dirinya berada di puncak tertinggi bakat, sementara Bai Yi tidak lebih dari seorang pecundang. Guru itu juga tahu bahwa Hong tidak salah, karena perbedaan atribut antara kedua murid itu sangat besar. Hong adalah seorang prajurit peringkat Abyss yang memberinya peningkatan sebesar 200% pada semua atributnya. Peringkat Abyss sangat tinggi karena begitu mereka mengalami awakening, atribut mereka langsung 2 kali lipat dibandingkan peringkat das. Sementara peringkat das tetap stuck tanpa bisa berkembang. Si mata empat percaya bahwa Bai Yi tidak memiliki kesempatan karena dari segi kekuatan maupun latar belakang bagaikan langit dan bumi. Mereka semua mengira dia akan dihancurkan oleh Hong. Si mata empat setuju bahwa Hong adalah orang yang menjijikan, tetapi si mata empat bisa bertahan hidup dengan berpura-pura bodoh di samping orang-orang kuat hanya untuk menghindari masalah. Setelah selesai menimbang lawannya, Hong berlari menyerang. Guru itu khawatir dan berteriak kepada Bai Yi agar waspada. Guru itu mengira Bai Yi berniat menangkis serangan Hong lagi. Dia tahu bahwa hal itu mungkin tidak berhasil karena skill parry menghabiskan banyak stamina saat digunakan. Kecepatan serangan Hong akan membuat parry menjadi sia-sia. Bahkan Hong yakin bahwa dia memiliki keuntungan atas Bai Yi. Namun Bai Yi hanya tersenyum seakan tidak ada hal serius yang datang ke arahnya. Bai Yi sama sekali tidak tertarik untuk menghindar karena dia memiliki kartu lain di tangannya. Tepat ketika Hong sampai di depannya, dia mengaktifkan skill Flash Blink. Itu adalah efek kilatan instan yang memungkinkan penggunanya menembus rintangan di depannya. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan sebelum Hong menyadarinya, Bai Yi sudah memukul bagian vital tubuhnya. Hong memuntahkan darah sambil mencoba memahami kapan Bai Yi bisa berada di belakangnya. Dia menghantam tanah dengan frustrasi dan rasa malu, sementara para murid yang menonton terkejut. Tidak ada seorang pun yang berhasil menangkap apa yang dilakukan Bai Yi pada Hong. Satu-satunya yang mereka lihat hanyalah Hong terjatuh ke tanah, bahkan guru pun tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun ketua kelas, Chi Yin, sempat melihat apa yang dilakukan Bai Yi kepada Hong. Chi Yin menyadari bahwa Bai Yi telah menguasai penggunaan tingkat tertinggi dari skill dasar seorang prajurit, dan dia menerapkannya dalam pertarungan melawan Hong. Sementara itu, para murid masih mempertanyakan apa yang salah dengan Hong.
Di layar status, bayi melihat salah satu atributnya meningkat karena berhasil mengalahkan lawan. Namun dia tidak terkesan dengan poin yang diberikan karena dianggap terlalu sedikit. Dia tahu bahwa mengalahkan demon adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin lebih tinggi dan dia berencana melakukannya sesegera mungkin. Masih berjuang di lantai, Hong belum siap menyerah. Dia berkata kepada bayi agar tidak pergi karena dia belum selesai dengannya. Hong meraih pisaunya dan mencoba menyerang bayi dari belakang. Namun sebelum dia bisa mencapai bayi, terdengar suara yang menyuruh mereka menghentikan perkelahian. Ternyata itu adalah dekan sekolah, Hong Lianne, yang juga merupakan paman Hong. Lian mengejek Hong, mengatakan bahwa dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dia kemudian menyuruh para murid untuk pulang agar bisa beristirahat. Mendengar kata pulang, bayi tiba-tiba tersadar bahwa dia memiliki rumah. Dia tidak mengingat hal itu karena baru saja bereinkarnasi. Sementara orang tuanya sudah meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia teringat bahwa sesuatu yang tragis terjadi tepat pada hari awakening itu. Sebelum dekan sempat berbicara kepadanya, bayi langsung berlari dengan panik. Bahkan Hong terkejut melihat bayi kabur dari tempat itu. Sang dekan kehabisan kata, lalu akhirnya menoleh pada Huang, menyuruhnya untuk menjaga muridnya. Dia berjanji akan mengawasi apa yang terjadi dan Huang pun berterima kasih atas perhatiannya. Tak lama, Hong mengikuti pamannya ke kantor untuk mencoba membenarkan apa yang terjadi. Dia mengklaim bahwa bayi hanya beruntung, tetapi pamannya langsung membentaknya, mengatakan bahwa bayi telah mempermalukannya habis-habisan. Leon yang berdiri agak jauh melihat langsung bagaimana bayi menggunakan flash blink melawan Hong. Leon menjelaskan kepada Hong bahwa dalam sepersekian detik, bayi menemukan titik lemahnya dan menyerangnya hingga membuat Hong tidak berdaya. Sang dekan marah karena bahkan dengan semua pengalamannya, dia tidak bisa menggunakan skill flash dengan begitu sempurna. Dia membandingkan pertarungan Hong melawan bayi seperti seorang pro gamer mempermainkan seorang noob. Lianne memberitahu keponakannya bahwa dari apa yang dia lihat, bayi jelas bukan anak biasa. Di sisi lain, bayi berlari cepat sambil berpikir betapa pentingnya dia segera sampai ke rumah. Dia berhasil tiba di apartemen dalam waktu singkat sambil mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia bertekad menghentikan hal itu terjadi lagi, bahkan jika harus mati dalam prosesnya. Bayi masuk ke rumah, melihat ayahnya sedang menonton televisi dan ibunya sedang mencuci piring. Ia terlihat marah saat masuk, membuat ayahnya terkejut karena dia pulang lebih awal dari kelas. Namun bayi mengabaikan ayahnya dan langsung menatap ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata betapa bersyukurnya dia karena ibunya masih baik-baik saja. Ibunya adalah seorang tunawicara dan dia berkomunikasi dengan bayi menggunakan bahasa isyarat. Ibunya memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan makanan favoritnya, yaitu mie asam pedas. Namun bayi langsung mengatakan bahwa hari ini dia tidak ingin makan mie melainkan ikan acar. Ibunya sempat membantah, tetapi akhirnya menyerah ketika menyadari betapa keras kepalanya anak itu. Dia setuju untuk menyiapkan ikan acar dan bayi berniat ikut dengannya. Tapi ayahnya menghentikannya, mengatakan bahwa ibunya bisa membeli bahan-bahannya sendiri. Ayahnya merasa heran kenapa bayi pulang tapi bahkan tidak menyapanya. Dia lalu bangkit, berjalan ke arah tempat dia menyimpan minuman keras, dan bertanya kepada bayi bagaimana awakening-nya berjalan. Ternyata ayah bayi, Billing, adalah seorang prajurit kelas listrik. Dia cukup kuat yang membuatnya berbahaya. Bayi lalu berkata kepada ayahnya bahwa dia tidak mengalami awakening hari itu karena segalanya memakan waktu terlalu lama. Ayahnya menuntut penjelasan mengapa dia pulang lebih awal jika ternyata belum mengalami awakening. Dia tahu bahwa putra temannya sudah mengalami awakening meskipun kecewa dengan kelas yang didapatkan. Sementara itu, Ling Xiang berharap putranya bisa awakening dengan peringkat Abyss. Ling mengklaim bahwa dirinya dahulu juga awakening dengan peringkat Abyss dan dia sudah mencurahkan darah dan keringat untuk membesarkan bayi. Ling sangat marah dengan aura menakutkan yang berputar di sekitarnya. Dia meminta putranya untuk mengungkapkan kelas awakening yang didapatkannya. Bayi benar-benar terhimpit oleh aura ayahnya lalu mencoba berbohong lagi dengan mengatakan bahwa dia belum mengalami awakening. Hal itu hanya membuat ayahnya semakin murka dan dia menghantamkan botol minumannya ke kepala bayi. Ketika akhirnya dia mengetahui bahwa bayi awakening dengan peringkat das, kemarahannya semakin meledak hingga dia berteriak kepada bayi. Ling memang dikenal sebagai pria kasar yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Di kehidupan bayi sebelumnya, setelah sang ayah tahu bahwa dia hanya awakening
Ling di peringkat das, dia menjadi marah sekaligus malu. Dia menempuh jalan kekerasan dengan memukul bayi, tetapi ibunya seperti biasa selalu mencoba melindunginya. Bayi tidak bisa melakukan apa-apa karena dia hanyalah anak lemah, hanya mampu menangis menyaksikan ayahnya memukuli ibunya selama 1 jam penuh. Pukulan itu begitu brutal hingga ibunya mengalami gangguan mental karena hantaman di kepalanya. Bayi hanya bisa menangis melihat ibunya babak belur di kehidupan sebelumnya. Namun kini, setelah dia terlahir kembali, bayi bertekad untuk mengubah segalanya. Meskipun begitu, dia menyadari bahwa dirinya belum memiliki kekuatan untuk menantang ayahnya, karena jelas membutuhkan waktu untuk naik level. Ayahnya jauh lebih kuat, seorang prajurit kelas abis peringkat C. Bayi tidak mungkin bisa berharap mengulang strategi yang digunakannya saat melawan Hong di sekolah. Ayahnya berada di level berbeda dengan pengalaman tempur nyata. Bayi pun menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya belum memiliki kemampuan untuk menyentuh ayahnya. Sang ayah meraih rambutnya sambil menggerutu, menyesal telah membiarkan bayi lahir ke dunia. Bayi tahu bahwa dirinya berada dalam masalah besar, karena ayahnya tidak akan membiarkannya pergi sebelum puas dengan hasilnya. Dia sadar bahwa ayahnya sangat kasar, dan itulah alasan dia tidak ingin ibunya berada di rumah untuk menyaksikan semuanya. Bayi bersyukur karena berhasil membuat ibunya keluar rumah. Namun saat dia bersuka cita dalam hati, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di kepalanya. Situasi langsung berubah, semakin buruk ketika terdengar suara seseorang masuk ke rumah. Ternyata itu adalah ibunya yang justru ingin bayi cegah agar tidak melihat kekerasan itu. Ibunya terkejut melihat kondisi putranya tergeletak di lantai sementara Ling Xiang terus menghantam kepalanya tanpa ampun. Rupanya ibu bayi bergegas pulang lebih cepat agar bisa memberi makan anaknya yang lapar. Itulah sebabnya dia kembali begitu cepat. Bayi ketakutan melihat ibunya kembali ke rumah, takut sejarah akan terulang. Seperti yang diduga, Ling Xiang langsung mengalihkan perhatian kepada wanita malang itu, siap melakukan apapun yang dia mau. Dalam sebuah kilas balik, bayi terlihat duduk di dalam sel penjara. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, bayi berhasil naik dari tier hijau hingga tier platinum, menjadikannya yang pertama mencapainya. Karena prestasi itu sangat luar biasa, teman satu selnya bertanya-tanya mengapa dia di penjara. Itu bukan penjara biasa, melainkan tempat bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut bayi adalah bahwa dia pantas mati karena telah memukuli ibunya hingga tewas. Kini di masa sekarang, sejarah hampir saja terulang di depan matanya. Ling terus menunjukkan kegilaannya, sementara ibu bayi berlari mendekat untuk menolong putranya. Bayi menganggap dirinya sedikit lebih kuat dibanding orang biasa karena tidak mungkin orang biasa mampu bertahan dari pukulan ayahnya. Ibunya berusaha menolongnya sambil melindunginya dari amukan sang ayah. Ling Xiang terus melampiaskan amarah, berkata bahwa dia dulu bahagia saat tahu istrinya hamil. Dia percaya bahwa itu adalah saat keluarga B akan kembali berjaya, karena dua saudaranya yang lain tidak bisa memiliki anak laki-laki. Dia yakin para leluhur menaruh harapan padanya untuk mengembalikan kejayaan keluarga. Namun yang datang justru membuatnya jijik. Putranya yang sangat dia harapkan ternyata awakening dengan kelas terburuk, yaitu peringkat das. Ling Xiang berteriak pada istrinya, mengingatkan bahwa bayi bahkan tidak bisa naik level dengan peringkat itu karena kelas tersebut sampah. Ling menyalahkan semuanya pada istrinya, berkata bahwa bayi mendapatkan kelas sampah karena gen istrinya. Dia lalu kehilangan kendali, mengangkat tangannya hendak memukul istrinya. Namun bayi tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia menggunakan flash blink untuk menembus tubuh ibunya dan memblokir serangan ayahnya. Ling terpental ke belakang, lalu tersenyum melihat putranya berusaha bertingkah layaknya pahlawan. Ibu bayi merasa sangat khawatir karena dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ling bangkit dengan sombong, berjalan menuju putranya dengan niat menghajarnya habis-habisan. Bayi berencana menggunakan serangan parry pada ayahnya. Namun sebelum sempat mengaktifkan skill itu, tinju ayahnya sudah lebih dulu menghantam, menembus pedangnya dan mendarat di wajahnya. Bayi memuntahkan darah, pahit menyadari betapa besar perbedaan kekuatan mereka. Bahkan sebelum sempat menarik napas, sebuah pukulan lain datang lagi. Dia menangkisnya dengan kedua tangan, tapi guncangannya tetap menghantam tulangnya hingga merusak rusuknya. Ling kemudian menyiapkan serangan kuat lain untuk menundukkan putranya. Dia marah karena putranya berani melawannya. Bayi melihat pukulan itu datang, tapi tidak mampu menghindar atau menangkis. Dia hanya menutupi kepalanya dengan kedua tangan ketika pukulan itu mendarat. Ling berkata bahwa bayi pantas mati karena awakening dengan kelas sampah. Namun bayi masih berdiri karena dia tidak rela sejarah terulang lagi. Ling semakin murka melihat bayi
Bayi tetap berdiri menentangnya. Dia mengejeknya, bertanya apakah dia mengira dirinya benar-benar hebat hanya karena baru saja mengalami awakening. Ling meraih kursi, bersiap untuk menghantam putranya dengan benda itu. Ibu bayi memeluk putranya erat-erat, keduanya bersiap menerima pukulan. Namun tiba-tiba terdengar suara lantang dari luar rumah yang memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Ling merasa kecewa karena seseorang datang tiba-tiba dan mengganggu apa yang sedang dia lakukan. Sebaliknya, ibu bayi memeluk putranya dengan rasa lega karena setidaknya mereka mendapat sedikit waktu untuk bernapas. Namun bayi tidak terkejut mendengar pintu diketuk karena memang dialah yang berada di balik semua itu. Ling Xiang berlagak keras saat membuka pintu, hingga akhirnya dia sadar siapa yang datang. Dua pria bertubuh kekar berdiri di depan pintu dan bertanya, mengapa Ling Xiang begitu lama membuka? Kedua pria itu adalah Lang dan Chen Jinwu. Mereka adalah investigator inspektorat. Liang adalah wakil kapten dengan peringkat merah A, sementara Chen Jinwu adalah peringkat biru C. Ling terkejut melihat keduanya, lalu dengan tubuh gemetar dia bertanya apa yang mereka lakukan di rumahnya. Liang menunjukkan foto seorang buronan bernama Snow, lalu menanyakan pada Ling Xiang apakah dia pernah melihatnya. Kantor polisi menerima laporan bahwa Snow terlihat di sekitar gedung itu. Itulah sebabnya mereka melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk memastikan laporan tersebut. Ling merasa lega mendengar bahwa kedatangan mereka bukan karena dirinya. Dia segera tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat Snow. Karena Snow sangat terkenal dan sering muncul di televisi, Ling meyakinkan mereka bahwa jika suatu hari dia melihatnya, dia pasti akan melaporkannya. Namun saat itu juga, Liang menyadari kondisi bayi yang terlihat babak belur. Dia bertanya pada Ling bagaimana hal itu bisa terjadi. Ling berbohong dengan mengatakan bahwa putranya ceroboh dan jatuh saat membeli bahan makanan. Dia bahkan menepuk bahu Liang sambil berkata agar tidak perlu khawatir dengan hal sepele semacam itu. Namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, bayi langsung menyela, mengatakan kepada petugas bahwa ayahnya berbohong. Dengan berani, bayi menyatakan bahwa ayahnya lah yang telah memukul hingga penuh luka. 18 menit sebelumnya, bayi memang sudah menggunakan telepon umum di apartemen untuk menelepon polisi, mengatakan bahwa dia melihat Snow di sekitar gedung. Dia tahu bahwa polisi tidak akan main-main dengan berita yang menyangkut Snow. Meski tidak menyangka mereka akan datang secepat itu, bayi merasa lega karena kedatangan mereka berhasil membelikan waktu untuk menyelamatkan dirinya. Ling mencoba mengalihkan pembicaraan, mengatakan kepada Liang dan rekannya bahwa anaknya hanya bercanda. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia bahkan tidak punya kekuatan untuk memukul putranya. Namun bayi tidak membiarkan kebohongan itu berkembang. Dia dengan tegas berkata bahwa ayahnya menghantam kepalanya dengan botol anggur, lalu mengenai lengannya dengan bangku. Bayi terus menunjukkan bagian tubuhnya yang penuh luka, lalu mengatakan pada petugas bahwa mereka bisa memeriksa tubuhnya untuk memastikan. Dia bahkan mengutip aturan hukum, mengatakan bahwa setiap awakener yang tidak mampu mengendalikan perilaku kekerasan dan melukai orang lain wajib ditahan di penjara awakener selama 15 hari. Para polisi terkejut sekaligus kagum dengan pengetahuan bayi. Ling menoleh ke arah putranya dengan penuh kebencian. Dengan semua pengakuan yang diberikan bayi, Liang tidak punya pilihan selain menangkap Ling. Ling langsung ditahan oleh petugas, dan saat dia berusaha meraih putranya, polisi memperingatkannya agar tenang atau mereka akan menggunakan kekerasan. Ling diseret keluar rumah, namun masih sempat mengancam akan menghajar putranya setelah dia bebas dari penjara. Bayi mengabaikannya dan menutup pintu setelah ayahnya dibawa pergi. Begitu keadaan aman, ibu bayi langsung berlari memeluk putranya. Bayi merasa lega karena berhasil menyelamatkan ibunya. Namun, dia hanya punya waktu 15 hari untuk menjadi lebih kuat. Dia berjanji kepada ibunya bahwa Ling tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Sebelum ayahnya benar-benar dibawa pergi, bayi berhasil mengambil kunci brankas dari tubuhnya. Dia tahu bahwa ayahnya menyimpan sesuatu yang penting di dalam sana, sesuatu yang membuatnya mampu naik dari peringkat E menjadi peringkat C. Kemudian bayi menuju brankas itu dan menggunakan kunci yang dia ambil untuk membukanya. Isi brankas itu adalah rahasia yang baru bayi ketahui setelah ayahnya meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia membuka brankas dan mengeluarkan sebuah pedang mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Bayi berencana menggunakan pedang itu untuk menghadapi gua-gua demon. Karena hanya Demon Caves yang bisa meningkatkan kelas miliknya, bayi tahu dia tidak punya pilihan lain. Namun ada masalah besar. Demon Caves berada di bawah yurisdiksi para dewa dan hanya anggota guild yang bisa masuk ke dalamnya. Satu-satunya tempat yang bisa bayi masuki hanyalah Demon Caves yang dikelola sekolah. Selain itu, dia juga masih bisa mengakses Hidden Demon Cave yang diketahuinya di kehidupan sebelumnya. Tanpa buang waktu, bayi langsung menuju Hidden
Demon Cave itu dengan tekad untuk melampaui semua orang secepat mungkin. Sementara itu, di ruang tahanan inspektorat, para petugas sedang membicarakan tentang laporan kemunculan Snow yang ternyata hanya alarm palsu. Namun mereka tidak merasa marah karena selalu siap memeriksa setiap hal yang berkaitan dengan Snow. Saat mereka sedang berbincang, Link mencoba menyuap mereka agar bisa dibebaskan. Liang sangat jijik dengan perilaku Link, apalagi dia pernah menjadi anggota guild. Para petugas memperingatkan bahwa keadaannya akan semakin buruk jika tuduhan penyuapan ikut ditambahkan. Mereka menyuruhnya diam dan menunggu malam itu, karena besok pagi dia akan dikirim ke penjara Awakener. Link kembali dipenuhi amarah dan semua kebenciannya kembali tertuju pada putranya. Namun Bai Yi tahu dengan jelas bahwa ayahnya akan bebas dalam 15 hari. Itulah sebabnya dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Demon Caves agar bisa naik level. Demon Caves adalah ruang lain yang sejajar dengan dunia mereka, yang hanya bisa diakses melalui pintu yang muncul entah dari mana. Begitu ditemukan, Demon Caves biasanya langsung dikuasai oleh guild, karena di dalamnya terdapat monster iblis dan mineral iblis. Inilah alasan mengapa Demon Caves adalah tempat terbaik bagi para Awakener untuk meningkatkan kemampuan mereka. Namun, biasanya dibutuhkan sebuah tim untuk bisa masuk karena Demon Caves sangat berbahaya. Demon Cave yang akan dihadapi Bai Yi sebenarnya baru ditemukan 5 tahun kemudian. Ternyata, sebuah Demon Cave peringkat F membutuhkan 3 prajurit peringkat E, sementara Demon Cave peringkat E membutuhkan tim beranggotakan 5 orang, yaitu 3 prajurit peringkat E dan 2 prajurit peringkat D. Bai Yi yakin bahwa Demon Cave yang akan dia tantang adalah Demon Cave peringkat F. Demon Caves memang terkenal berbahaya, tetapi karena Bai Yi tidak punya pilihan lain, dia harus menghadapinya seorang diri. Bai Yi tahu betul alasan mengapa dia harus segera menjadi lebih kuat. Bersenjatakan pedang yang diambil dari brankas ayahnya, dia pun melangkah masuk ke dalam Demon Cave. Seluruh tempat itu dipenuhi salju dan es. Bai Yi menyadari bahwa dia berada di wilayah kekuasaan seekor beast yang menggunakan sihir elemen awan. Saat berjalan di dalam wilayah yang tampak sepi itu, dia berhadapan dengan seekor beruang es yang sedang tertidur. Di depan beruang es itu terdapat kerangka manusia, menandakan bahwa beberapa petualang pernah masuk sebelumnya. Ketika masih mengamati sekeliling, tiba-tiba seekor serigala hutan haus darah muncul entah dari mana dan hampir saja menerkam Bai Yi. Meskipun peringkatnya lebih rendah, serigala itu tetap lebih kuat daripada Bai Yi. Bai Yi segera melompat ke belakang untuk menghindar, tetapi serigala itu langsung menyerangnya lagi tanpa ragu. Dengan sigap, Bai Yi menahan taring serigala itu agar tidak menancap ke tubuhnya dengan menggunakan pedang. Setelah itu, dia langsung melancarkan serangan balik, dan hanya dengan sekali tebasan, dia berhasil menumbangkan serigala tersebut. Semua itu bisa dia lakukan berkat senjata peringkat A yang sedang dia gunakan. Itu adalah senjata yang tidak tersedia di pasaran. Itulah sebabnya ayahnya menyembunyikannya. Dengan senjata itu, Bai Yi mampu menutup kesenjangan skill antara dirinya dengan beast yang akan dia lawan. Senjata itu dikenal dengan nama pedang Hunwu, terbuat dari batu Hunwu. Karena kekuatannya yang luar biasa, pedang ini dapat menebas baja seperti memotong mentega. Namun meski senjatanya begitu kuat, Bai Yi sadar bahwa dia tetap membutuhkan setidaknya 4 serangan untuk menjatuhkan beast karena pertahanan mereka sangat tangguh. Sambil berkelakar, Bai Yi mengaku merindukan masa ketika dirinya masih menjadi Awakener peringkat L. Dia menyadari bahwa dirinya harus menumbangkan 20 serigala jika ingin naik satu level pada skill miliknya. Karena pertarungannya terjadi di area es, maka elemen awan miliknya yang akan mendapat peningkatan. Selain itu, dia juga membutuhkan 10 kali peningkatan level untuk bisa naik dari peringkat E ke peringkat D. Tak lama kemudian, Bai Yi sudah terkepung oleh segerombolan serigala yang tertarik dengan bau darah. Ini adalah kesempatan sempurna sekaligus berbahaya bagi Bai Yi untuk naik level. Para serigala menyerang Bai Yi secara bersamaan, tetapi dia mengandalkan 2 skill dalam pertarungan itu. Dia mengombinasikan skill menghindar dan skill serangan balik untuk menjatuhkan para serigala. Dengan lincah, Bai Yi bisa bergerak tanpa terkena serangan sekaligus melukai para beast. Dia berhasil menumbangkan kelompok serigala pertama dan setiap kill memberinya 52 poin pengalaman. Selain itu, dia juga memperoleh taring serigala selama pertarungan. Setelah berhasil menghabisi satu kelompok penuh, kini Bai Yi harus menghadapi Raja Serigala. Dengan kelincahan dan kecepatan, dia memberikan beberapa tebasan ke tubuh serigala raja itu, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Raja Serigala pun akhirnya tewas karena luka-lukanya, dan Bai Yi memperoleh 56 poin tambahan. Karena berhasil mengalahkan Raja Serigala, dia juga mendapatkan Snow Wolf Diamond. Setelah membersihkan kelompok beast pertama, Bai Yi sudah memiliki cukup poin pengalaman untuk naik
naik ke peringkat D. Selain poin pengalaman, dia juga mendapatkan 12 atribut tambahan yang bisa dia alokasikan sesuai keinginannya. Setelah mengalokasikan atribut itu, Bai Yi menyadari bahwa dirinya sudah merasa kelelahan hanya setelah menumbangkan 20 serigala. Dia kecewa dengan betapa lemahnya tubuh peringkat E. Selain itu, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan sebuah dimensional backpack untuk menyimpan loot miliknya agar tidak hilang. Bai Yi juga mengakui bahwa menghadapi Demon Cave sendirian benar-benar sangat sulit. Mengenai Snow Wolf Diamond yang dia dapatkan, itu adalah permata tahan lama yang digunakan untuk membuat senjata khusus. Selain itu, harganya juga sangat mahal di pasaran. Bai Yi tahu bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengakses Diamond Cave tingkat tinggi adalah dengan bergabung ke Divine Corps. Karena Sekolah Awakening berada di bawah naungan guild, mereka sering mengirim perwakilan untuk mencari calon prajurit berbakat. Menjadi impian setiap murid untuk lulus dengan hasil gemilang agar bisa masuk ke sebuah guild. Namun, jika seorang murid sial dan dikeluarkan dari timnya, maka karirnya kemungkinan besar akan berakhir. Hal inilah yang dialami oleh ayah Bai Yi yang membuatnya terjebak di peringkat C selamanya. Melihat kondisi dirinya saat ini, Bai Yi sadar bahwa dia akan menghabiskan lebih banyak stamina jika terus melawan beast sendirian. Ditambah lagi, tubuhnya sudah sangat kelelahan. Tanpa diduga, sekawanan serigala lain tiba-tiba muncul. Bai Yi memutuskan untuk menggunakan trik yang dia siapkan. Dia berlari kencang dan membuat para serigala itu mengejarnya. Dia memimpin mereka masuk ke hutan, lalu menebang beberapa pohon untuk menciptakan ruang gerak. Kegaduhan itu kemudian menarik perhatian beast penghuni hutan, yaitu Cloud Python. Kini Bai Yi harus menghadapi serigala sekaligus ular python. Untuk keluar dari situasi sulit itu, Bai Yi segera menjalankan rencananya. Dia menciptakan sebuah ledakan keras dengan harapan membangunkan satu beast tertentu yang dia butuhkan agar rencananya berhasil. Rencananya berjalan sesuai harapan, beruang es yang sedang tertidur pun muncul dengan amarah besar. Beruang itu begitu murka sehingga menyerang apapun yang terlihat di hadapannya. Para serigala dan python pun tak luput dari amukan beruang itu. Mereka semua dihantam habis-habisan. Sementara beruang sibuk menghancurkan mereka, Bai Yi melakukan penyelesaian dari belakang dan itu memberinya banyak poin XP tambahan. Bai Yi terus melanjutkan taktik itu, memperoleh poin XP sekaligus mendapatkan loot berupa taring python dan taring serigala. Dia berhasil memanfaatkan kelemahan para beast yang hanya mengandalkan kekuatan tanpa kecerdasan. Mereka hanyalah otot tanpa otak. Dengan menggunakan beruang melawan serigala dan ular piton, Bai Yi mampu menghemat staminanya. Namun, dia tetap harus menjadi orang yang menghabisi para monster itu jika ingin mendapatkan poin XP. Setelah bertarung selama beberapa menit, Bai Yi sudah kelelahan. Dia memutuskan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dari rencananya. Begitu para monster berbaris di depannya, dia menghantam lantai es dan memecahkannya untuk membunuh mereka. Sejak awal pertarungan, dia sudah menganalisis medan pertempuran untuk melihat keuntungan dan kelemahannya. Dia menyadari bahwa mereka tidak bertarung di atas danau beku, melainkan di jembatan es yang menggantung di antara dua tebing. Rencana brilian ini berhasil menyingkirkan hampir semua monster sekaligus. Bai Yi kelelahan, tetapi dia masih harus menghadapi beruang es dan sisa-sisa kawanan serigala. Sistem kemudian membuka sebuah gelar baru untuknya. Dia disebut sebagai 1 melawan 100, dan dengan gelar ini, statistiknya meningkat 10% karena dia bertarung melawan banyak musuh. Namun Bai Yi tidak terlalu mengkhawatirkan beruang es tersebut. Dia tahu bahwa setiap gua pasti memiliki bos terakhir dan dia sudah memperkirakan kemunculannya. Dia sudah menimbulkan cukup banyak kekacauan dan bertanya-tanya mengapa bos itu belum muncul. Tiba-tiba area tersebut terkena sebuah mantra es. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dan para monster di depannya terkena serangan itu. Bai Yi kemudian menyadari bahwa perkiraannya salah. Bos terakhir sudah awakening, hanya saja sedang menunggu saat yang tepat ketika Bai Yi dan para monster lain kelelahan untuk melancarkan serangannya. Bai Yi dan para monster berkumpul di satu titik, membuat mereka sulit melarikan diri dari mantra itu. Bai Yi mencoba bergerak, tetapi mantra itu sudah mengenainya. Kedua kakinya sudah membeku, dan dia menyadari bahwa jembatan es juga merupakan bagian dari jebakan bos terakhir. Bos terakhir menyiapkan segalanya agar bisa muncul dan memanen semua hasil sekaligus. Saat itulah Bai Yi benar-benar sadar bahwa bos terakhir gua ini adalah makhluk yang cerdas. Bos terakhir gua itu adalah Kera Iblis Azure Forest, dan ia juga memiliki beberapa kera lain sebagai pengawalnya. Hampir seluruh tubuh Bai Yi tertutup es, membuatnya tidak bisa bergerak, sementara kera iblis itu menampilkan senyuman jahat. Ternyata, gua ini memang ditetapkan sebagai gua berisiko tinggi yang biasanya memerlukan sekelompok prajurit peringkat E untuk menantangnya.
Dengan tubuhnya yang sepenuhnya membeku, bayi takut bahwa dia bisa mengalami hipotermia yang akan menjadi akhir hidupnya. Bos kera itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bayi, memerintahkan para keranya untuk menyerang bayi yang sudah tak berdaya. Menyadari dirinya terjebak, bayi akhirnya menggunakan Divine Skill Parry. Karena Divine Skill Parry membutuhkan timing yang tepat saat menangkis serangan, dia mengaktifkan Divine Skill Parry sekaligus Divine Skill Shatter, memecahkan es dan menangkis serangan yang datang. Meskipun bayi berhasil keluar sementara dari situasi itu, dia tahu dirinya dalam mesti masalah karena sebagian besar staminanya sudah terkuras. Divine Skill Shatter bekerja ketika seorang Awakening menggunakan seluruh energinya untuk keluar dari efek kontrol, tetapi hal ini menghabiskan stamina yang sangat besar. Bayi menyimpulkan bahwa kera iblis itu butuh waktu sebelum bisa menggunakan ultimate skill lagi, dan dia harus membunuhnya sebelum hal itu terjadi. Tak lama, kera iblis itu memerintahkan beruang es dan serigala untuk menyerang bayi. Karena elemen nuklir sulit berkembang bersama elemen awan, bayi tahu peluangnya untuk menang sangat kecil. Staminanya rendah dan dia semakin kelelahan. Kera iblis itu hanya duduk seperti penjahat sejati sambil memerintahkan para bawahannya. Bayi sangat sadar bahwa dirinya akan menemui ajal jika lebih banyak monster datang menyerangnya. Dia masih berusaha memikirkan cara keluar ketika salah satu kera menyerangnya dengan pentungan, mencoba menghantamnya. Bayi hanya berhasil menangkis serangan itu, tetapi tubuhnya terdorong mundur hingga lututnya tergores lantai es, berusaha menjaga keseimbangan dengan pedang pendek yang menancap ke es. Serangan mendadak itu membuat bayi kehilangan seluruh tenaganya, menempatkannya pada kerugian besar. Beruang es bahkan terus meraung ke arah bayi semakin melemahkannya. Salah satu beruang melemparkan bongkahan es ke arah bayi, namun dia berhasil membelahnya. Namun udara dingin tidak membantu karena stamina bayi hampir habis sepenuhnya. Begitu kera iblis itu menyadari bahwa stamina bayi hampir habis, ia langsung mengeluarkan ultimate skill lainnya, badai es. Bayi terkejut melihat hal itu karena dia tidak menyangka ultimate kera iblis memiliki waktu pemulihan yang begitu cepat. Matanya membelalak ngeri menatap serangan yang datang. Hal ini membuatnya teringat pada kehidupan sebelumnya ketika dia menghadapi situasi hidup dan mati, di mana dia mengembangkan insting untuk mengenali peluang yang tepat. Bayi menyimpulkan bahwa dalam kondisinya sekarang dia hanya punya dua pilihan. Pertama, tetap bertarung, tapi karena staminanya sudah mencapai batas dan terus menerima serangan dari para monster, dia pasti tidak akan selamat. Pilihan kedua cukup sederhana, yaitu melarikan diri dari pertarungan. Bayi tidak membuang waktu, segera memilih pilihan kedua, lalu melompat dari tebing untuk kabur dari para monster. Namun kera iblis itu menghantamnya dengan mantra es yang menempel di kakinya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dengan es yang membungkus tubuhnya, bayi terhempas jatuh ke sungai di bawah tebing. Saat dia sibuk berjuang untuk hidupnya, ibunya di rumah masuk ke kamar bayi. Dia mengira bayi masih tidur, tetapi terkejut ketika mendapati kamar itu kosong. Bayi sudah pergi dari rumah sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, dan kini sudah hari Sabtu. Ibunya memeriksa kamar itu dan menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan bayi, berisi bahwa dia pergi ke rumah seorang teman. Bayi meminta ibunya agar tidak khawatir, tetapi catatan itu justru membuat ibunya semakin cemas karena dia tahu anaknya akan memberitahu secara langsung jika memang benar pergi ke rumah teman, bukan meninggalkan catatan. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan bayi, karena anak itu terlihat sangat berbeda sejak pulang ke rumah sehari sebelumnya. Wanita itu benar-benar gelisah dengan banyak hal yang memenuhi pikirannya. Kembali ke dalam dungeon, bayi berhasil selamat dari jatuhnya. Namun melompat dari tebing memang sudah menjadi bagian dari rencananya. Dia teringat bahwa hampir 100 monster jatuh ke sungai ketika dia memecahkan jembatan es sebelumnya. Namun dia hanya mendapat hadiah dari 40 monster, yang berarti sisanya selamat dari jatuhan itu. Bayi terbatuk kesakitan saat menyeret tubuhnya keluar dari sungai yang dingin. Meskipun selamat, staminanya sudah berada di titik sangat rendah. Dia mengalami pendarahan terus-menerus, tubuhnya dalam kondisi suhu rendah dan keadaannya benar-benar melemah. Selain itu, tubuhnya juga rusak parah karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Tanpa ragu, bayi tahu bahwa dirinya sudah mencapai batas. Saat terbaring dalam kondisi lemah, dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar batasnya. Sebelum sadar, dia sudah dikepung monster seperti beruang es yang siap menghabisinya. Saat para monster semakin mendekat, bayi jatuh dalam lamunan yang dalam. Dia teringat kebersamaannya dengan tim Divine Core. Dia mengingat momen-momen indah bersama rekan satu timnya dan semua hal yang terjadi saat dia menjalankan misi.
Dia juga mengingat ibunya yang selalu berusaha memastikan dirinya baik-baik saja. Sambil mengingat hal-hal baik, dia juga mengingat kejahatan ayahnya dan penderitaan dari pengkhianat yang pernah menusuknya dari belakang. Sebuah suara terdengar di kepalanya, mengatakan bahwa ini adalah akhir baginya. Hal itu cukup untuk membuat bayi mengepalkan tangannya dan memutuskan bahwa ini bukanlah akhir untuknya. Dia berhasil berdiri, dan tepat ketika beruang es hendak menghabisinya, dia mengangkat tangannya dan menahan gigi besar beruang itu agar tidak menutup dan melukainya. Bayi bertekad memastikan bahwa semua hal buruk dan menyakitkan yang terjadi di kehidupan sebelumnya tidak akan terulang. Dia sudah pernah mati sekali, kehilangan segalanya dalam proses itu. Namun kali ini, dia berniat membalikan segalanya dengan tekad baru dan energi yang membara dalam dirinya. Bayi menghantam beruang es itu sebelum melemparkannya jauh. Bayi menghembuskan napas dingin dan kembali menggenggam pedang pendeknya. Usaha putus asa bayi memicu sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya menuju class advancement. Bayi berdiri kembali dengan aura kuning yang berputar-putar di sekeliling tubuhnya, sementara para monster mengepungnya. Keputusannya untuk mempertaruhkan diri dengan menantang dungeon sendirian, yang seharusnya memerlukan tim dan melawan monster berbahaya hanyalah agar dia bisa merasakan kembali sesuatu dari masa lalunya. Itu adalah rasa putus asa, di mana adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya hingga memicu class advancement. Meskipun hampir mati, bayi ternyata belum bisa memenuhi syarat untuk class advancement. Namun, alih-alih mendapatkan class advancement, dia justru mempelajari sebuah divine skill baru, Nuclear Holy Swordsman. Ini adalah ultimate skill dan jauh melampaui levelnya saat ini. Dia memang tidak naik kelas, tetapi skill ini adalah sesuatu yang sangat berguna. Dengan divine skill tersebut dan adrenalin yang mengalir deras, bayi dipenuhi dengan aura dan energi. Dia mengarahkan pedangnya ke arah para monster, mengatakan bahwa inilah waktunya untuk memusnahkan mereka semua. Salah satu monster mulai bergerak diikuti oleh yang lainnya. Namun bayi tetap tenang dan bersiap dengan pedang pendeknya menunggu serangan mereka. Saat mereka semakin dekat, bayi melepaskan sebuah serangan cepat berputar yang mematikan, bernama Sanctuary, yang menebas semua monster di sekitarnya hanya dengan satu tebasan. Monster-monster itu roboh dan notifikasi muncul memberitahu bahwa dia telah menumbangkan beruang es, serigala hutan, serta jumlah poin pengalaman yang dia peroleh. Setelah menghabisi monster-monster di sekitarnya, dia memperoleh item seperti kulit monster lapangan es, tulang beruang kebanggaan, dan gigi darah. Divine Skill Sanctuary membantu menghilangkan rasa lelah dan memulihkan stamina yang hilang. Selain itu, bayi juga mendapatkan peningkatan berupa title Icefield Wanderer. Hal ini memberinya resistensi terhadap makhluk berelemen awan, ditambah pengurangan 100 damage, sesuatu yang sangat dia butuhkan dalam situasinya sekarang. Bayi menatap ke puncak tebing, berjanji bahwa dia akan kembali untuk memusnahkan sisa monster, termasuk bos mereka. Dengan poin pengalaman yang datang bagaikan banjir, bayi berhasil naik ke level 9 kelas E. Bayi segera mengaktifkan efek dari Icefield Wanderer untuk menahan efek dingin. Divine Skill Sanctuary juga memungkinkannya menyimpan semua damage yang dia terima, lalu melepaskannya sekaligus ke sekelompok musuh. Namun, skill ini hanya bisa digunakan setelah dia menerima cukup banyak damage. Meski begitu, bayi bersyukur karena skill ini telah memulihkan staminanya. Bayi kemudian teringat bahwa dia harus segera menyelesaikan segalanya dan kembali ke rumah sebelum ibunya mulai khawatir. Bayi memanjat tebing itu dan menuju istana bos kera iblis. Kera iblis itu dilindungi oleh banyak monster es. Namun, bayi tidak peduli dan menerobos masuk ke istana itu. Setelah mengalahkan beberapa monster lagi, bayi kini mencapai level terakhir kelas E, yaitu level 10. Sementara itu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di rumah, ibu bayi sangat khawatir. Dia sudah menyiapkan makanan dan meletakkannya di meja makan, tetapi hanya bisa bertanya-tanya di mana putranya berada. Dia berdoa agar anaknya baik-baik saja dimanapun dia berada. Di dalam istana bos, bayi menyingkirkan beruang es yang menjadi penjaga istana, lalu menghadapi para penjaga pribadi bos, yaitu monyet-monyet mengerikan. Bos kera itu tidak terlihat takut dan memerintahkan para pengawalnya untuk menyingkirkan bayi. Salah satu monyet melompat ke arah bayi, tetapi dengan mudah dia menangkis lalu menebas monyet itu hingga terbelah dua. Bos kera melihat hal itu dan menyadari bahwa situasinya bisa berbalik mengancam dirinya. Dengan marah, dia melepaskan ultimate skill miliknya Ice Storm Assault. Namun itu tidak berpengaruh apapun pada bayi karena dia sudah kebal berkat skill baru yang dia peroleh. Bayi kemudian berlari menuju bos kera dan dalam keputusasaan, bos itu mengangkat tongkatnya. Dia mengaktifkan sebuah mantra yang membuat permata pada tongkat itu bersinar. Hal
Hal itu membuat semua monyet lainnya masuk ke mode hiper, tetapi bayi tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Dia hanya melihat mereka sebagai monster yang harus dia bunuh agar bisa mencapai kelas D. Bayi menebas para monster itu seolah mereka bukan apa-apa, lalu menebas salah satu lengan Boskera. Bos monyet itu menjerit kesakitan saat melihat darah mengalir dari lengannya yang terputus. Sebelum dia sempat melakukan apapun, dia melihat bayi menatapnya dengan tatapan kematian. Bayi melepaskan serangkaian tebasan ke tubuh bos itu, sehingga berhasil mengalahkannya. Sebuah notifikasi muncul memberitahu bahwa bayi telah berhasil menjatuhkan pengguna elemen awan kelas D, raja dari hutan Azur. Karena hal itu, bayi mendapatkan 1000 poin pengalaman. Bayi juga naik ke tingkat pejuang nuklir kelas D. Setelah itu, dia melihat ada beberapa item yang bisa diambil. Karena banyaknya poin pengalaman yang terkumpul saat melawan musuh pengguna keterampilan elemen awan, sistem memberitahu bayi bahwa sebuah profesi baru akan awakening. Bayi terkejut melihat hal ini karena dia benar-benar lupa tentang itu. Saat itu juga, sebuah aura merah dan biru mulai memancar dari tubuhnya. Dia lalu mengalami awakening profesi penyihir elemen awan, dan dengan ini, dia bisa berganti profesi kapan saja. Bayi sangat bersemangat karena berhasil awakening profesi merah, meskipun masih kelas E. Bayi merasa senang karena berbeda dengan kelas nuklir yang hanya memberi bonus 100%, kelas merah memberi bonus 200%. Tidak diragukan lagi, kekuatan kelas merah sudah berada di level yang sama dengan kelasnya saat ini. Bayi kemudian mengambil senjata penyihir, yaitu batu sihir. Dia juga menemukan kantong sihir yang bisa menampung maksimal 20 item. Saat dia sibuk menjarah, sisa binatang buas yang masih hidup hanya bisa menyaksikan. Setelah selesai, bayi menengadah dan menyadari bahwa beberapa binatang masih selamat. Karena dia baru saja awakening profesi baru, dia memutuskan untuk mencobanya pada mereka. Dia berganti ke mode penyihir dengan aura merah yang keluar dari matanya saat bersiap untuk melenyapkan binatang itu. Sekarang sudah pukul 5 pagi keesokan harinya, tepat hari Minggu. Ibu bayi belum tidur sama sekali, dia duduk di ruang tamu berharap anaknya segera pulang. Tepat saat itu, bayi membuka pintu dan begitu mendengar suara itu, ibunya langsung berdiri untuk memastikan apakah itu putranya. Bayi masuk ke rumah sambil tersenyum dan meminta maaf karena membuat ibunya khawatir. Sang ibu tidak membuang waktu, langsung berlari ke arah anaknya dan memeluknya erat sambil menangis. Bayi terkejut melihat ibunya menunggunya, bahkan sampai menolak makan. Saat itu bayi mengatakan kepada ibunya bahwa dia memiliki kabar baik. Ternyata, saat keluar dari dungeon, bayi berhasil mengumpulkan banyak barang berharga berkat kantong sihir yang dia temukan. Di dalam kantong itu juga tersimpan senjatanya. Setelah meninggalkan dungeon, dia bertemu dengan seorang broker biji. Broker itu menawarkan untuk membeli biji dengan harga 800, namun bayi mengajukan tawaran balik sebesar 8.000. Hal ini membuat broker terkejut karena bayi meminta jumlah yang begitu besar. Bayi tidak memperdebatkan hal itu, dia langsung merebut biji dari tangan broker sambil mengatakan bahwa dia akan pergi. Broker akhirnya terpaksa menaikkan tawarannya menjadi 2.000, tetapi bayi kembali menolak dan menuntut 5.000. Broker lalu mengajukan 3.000 sebagai tawaran terakhir. Namun, saat dia mengatakannya, bayi justru menaikkan harga lebih tinggi hingga mencapai 7.000. Broker itu masih berdebat, bertanya-tanya kenapa bayi terus menaikkan tawaran. Namun begitu menyadari bayi tidak akan berhenti, dia buru-buru menyetujui harga 7.000, berjanji akan membeli biji tersebut. Karena pengalaman di kehidupan sebelumnya, bayi tahu cara menghadapi para broker. Dari uang hasil penjualan biji itu, dia menyewa sebuah apartemen dan membawa ibunya ke sana. Di kehidupan sebelumnya, ibunya selalu terjebak dari satu masalah ke masalah lain. Tapi di kehidupan ini, bayi hanya ingin merawat ibunya dan memastikan ibunya bisa hidup tenang. Bayi menyelesaikan urusan sewa apartemen itu tepat di depan ibunya, membuat wanita itu terkejut dengan jumlah uang yang besar. Pada pukul 8 malam hari Minggu itu, bayi dan ibunya sudah pindah ke apartemen sewaan baru. Bayi merasa bahagia melihat senyum ibunya, karena sudah lama sekali dia tidak melihat ekspresi itu. Meskipun bayi sudah menyewa apartemen baru dan naik dari kelas E ke kelas D, dia tahu tidak bisa lengah karena ayahnya. Bayi ingin memastikan urusan dengan ayahnya selesai sebelum benar-benar mengejar target utama. Bayi lalu memakai batu sihir di lengan kanannya, sebuah batu yang bisa meningkatkan sihir area efek sebesar 50%. Di saat yang sama, Hong sedang berlatih keras, berusaha melampaui batasnya. Dia melompat dari satu labirin ke labirin lain tanpa istirahat. Bahkan saat adiknya mencoba membujuknya untuk beristirahat, dia menepis tangannya. Hong siap melakukan apa saja asalkan tetap berada di puncak. Di tempat lain, ada seorang wanita yang sedang memeriksa daftar murid yang baru saja awakening. Dia kecewa karena tidak ada bakat luar biasa di antara mereka.
Keesokan paginya pukul 7:30, ibu bayi sudah menyiapkan makanan untuk putranya. Bayi terkejut saat sadar bahwa dia terlambat. Dia bertanya kenapa ibunya tidak membangunkannya, dan ibunya menjawab bahwa dia tidur dengan nyenyak sehingga tidak tega mengganggunya. Sambil mengusap kepala anaknya, sang ibu menyuruh bayi makan dengan pelan. Dengan kenyamanan itu, bayi merasa tenang, menyadari sudah lama sekali dia tidak tidur dengan damai. Selain itu, sudah lama juga dia tidak sarapan dengan tenang. Saat itu, ibunya bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan, seperti mainan atau buku. Bayi terkejut karena ibunya tiba-tiba ingin memberinya hadiah. Ibunya kemudian mengingatkan bahwa ulang tahunnya jatuh hari Jumat depan, tepat tanggal 5 Juni. Barulah bayi sadar ibunya benar, tapi karena sudah terlalu lama tidak merayakan ulang tahun, dia benar-benar lupa. Setelah ibunya meninggal di kehidupan sebelumnya, tidak ada lagi yang merayakan ulang tahunnya, hingga akhirnya dia melupakannya. Sambil melahap makanan di depannya, bayi hanya bisa berpikir keras apakah ada sesuatu yang benar-benar dia inginkan. Namun dia bingung, karena hal-hal yang dia inginkan sebenarnya sudah dimilikinya sekarang. Tujuan berikutnya dan yang paling penting bagi bayi adalah membunuh pengkhianat yang telah menyebabkan kematiannya dan seluruh timnya. Ketika bayi sampai di sekolah hari itu, dia mengetahui bahwa mereka akan segera mulai bersiap untuk simulasi pertempuran. Guru berdiri tegak dan tegas di depan para siswa yang baru awakening, memberitahu mereka tentang simulasi pertempuran. Dia menjelaskan bahwa akademi ini adalah divisi sekolah menengah yang diawasi oleh Guild Divine. Dia memberitahu bahwa Guild akan mengawasi setiap gerakan mereka. Dan untuk menarik perhatian Guild Divine, simulasi pertempuran adalah cara terbaik untuk melakukannya. Guru juga memberitahu bahwa simulasi pertempuran ini akan menjadi ujian kelulusan sekolah dan akan disiarkan secara langsung. Guru mengatakan bahwa siswa dengan performa terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam camp pelatihan bersama divisi sekolah menengah atas. Camp pelatihan itu hanya diadakan sekali dalam setahun, dan inilah kesempatan terbaik untuk berhubungan langsung dengan Guild Divine. Biasanya, sekolah akan mengorganisir para siswa terbaik dari sekolah menengah dan sekolah menengah atas untuk bepergian bersama ke negara Shanghai, tempat markas Guild Divine berada. Bayi mengingat negara Shanghai karena di sanalah dia bertemu dengan gurunya, sekaligus tempat di mana pengkhianat itu dilahirkan. Namun, pengkhianat itu tidak pernah bertemu dengan gurunya karena dia bergabung dengan pasukan Divine setelah bayi. Bayi tahu bahwa dia harus mendapatkan nilai tinggi dalam ujian kelulusan agar bisa masuk ke kamp pelatihan yang akan memberinya lebih banyak peluang untuk menemukan pengkhianat itu di masa kini. Ternyata, simulasi pertempuran akan berlangsung pada hari Jumat, hanya 4 hari lagi. Sementara beberapa orang bersemangat menghadapi simulasi pertempuran, orang-orang seperti Four Eyes dan Specs merasa khawatir karena simulasi itu berlangsung di dalam labirin nyata. Saat itu juga, guru menunjuk ke ruang pelatihan tempat mereka akan memulai sesi pertama, yaitu pelatihan fisik. Itu adalah ruang gravitasi, di mana semua siswa diwajibkan memulai dengan 10 set shuttle run. Secara mengejutkan, bayi maju ke depan gurunya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan ruang pelatihan yang direkomendasikan. Hal ini mengejutkan guru dan juga para siswa yang mendengar permintaan bayi. Guru lalu mengatakan agar bayi tidak menjadi sombong hanya karena berhasil mengalahkan Hong. Guru mengira bayi sedang berusaha menghindari latihan, tetapi bayi membantah hal itu dan mengatakan bahwa dia ingin menjalani pelatihan yang lebih khusus. Guru semakin bingung, lalu bertanya, apakah bayi sedang menyiratkan bahwa metode pelatihannya bermasalah? Bayi kemudian menjelaskan bahwa pelatihan fisik memang penting untuk hampir semua kelas awakening, yang berarti menggunakan ruang gravitasi bukanlah pilihan yang buruk. Namun bayi yakin bahwa shuttle run hanya cocok untuk kelas seperti assassin dan warrior yang membutuhkan kecepatan dan koordinasi. Dia menambahkan bahwa tidak semua orang membutuhkan latihan ini. Menurutnya, kelas seperti mage dan chanter lebih cocok berlatih di ruang elemen. Bayi menekankan bahwa semua orang seharusnya bisa berlatih sesuai kebutuhan masing-masing karena penggunaan kelas itu berbeda-beda. Guru mendengar ini dan menegaskan bahwa bayi seolah-olah sedang mengajarinya bagaimana cara melakukan pekerjaannya. Ci yang mendengar perdebatan antara bayi dan guru merasa terkejut. Dia menyadari bahwa metode pelatihan yang disebut bayi sama dengan yang pernah disebutkan oleh seorang instruktur pelatihan dari pasukan Divine, yaitu Tuan Dongyang. Namun, metode ini masih baru diusulkan oleh Dongyang dan Ci tidak akan mengetahuinya jika ayahnya tidak membawa pulang rekaman video. Ci benar-benar terkejut karena bayi mengusulkan metode yang sama seperti Dongyang. Specs kemudian menyarankan agar bayi tidak terlalu blak-blakan pada guru supaya tidak menyinggung perasaan gurunya, karena dia adalah pelatih paling berwibawa di sekolah.
Namun, alih-alih marah, guru justru menepuk bahu bayi, tersenyum padanya, dan mengatakan bahwa metode latihan yang disebut bayi cukup menarik. Specs merasa lega karena guru tidak tersinggung oleh ucapan bayi. Guru kemudian mengatakan bahwa ada terlalu banyak siswa di sekolah, sehingga akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap orang dalam waktu singkat. Guru juga menekankan bahwa simulasi pertempuran adalah cara untuk menilai performa siswa. Dan jika dilakukan dengan salah, hal itu bisa merusak seluruh hidup dan karier seorang siswa. Bayi mengingat bahwa meskipun keluarganya buruk di kehidupan sebelumnya, para gurulah yang mendukungnya. Guru-guru itulah yang membantunya tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan orang jahat yang menyimpang. Bayi lalu menoleh ke gurunya, meyakinkan bahwa dia tidak akan mengecewakan dalam ujian kelulusan nanti. Setelah mendengar itu, guru bertanya bagaimana bayi berencana untuk berlatih sebagai seorang warrior nuclear awakening. Bayi lalu menyarankan agar guru mengaktifkan penekanan elemen di ruang elemen pada pengaturan maksimum. Hal ini mengejutkan guru dan juga Specs. Bayi mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa meskipun dia seorang warrior, dia ingin memastikan kemampuannya tetap seimbang sebagai cara untuk menantang kelemahannya. Sebenarnya, Bayi melakukan ini untuk menyembunyikan fakta bahwa dia ingin berlatih sebagai mage. Saat itu, Ciin mengangkat tangannya dan mengatakan kepada guru bahwa dia juga tertarik untuk melatih kendali elemen. Guru tidak punya pilihan selain mengizinkan, dan dia mengatakan agar mereka berdua berlatih sesuai keinginan, tetapi mengingatkan supaya mereka memberikan yang terbaik dalam ujian akhir nanti. Ci kemudian mendekati Bayi, mengusulkan agar mereka berlatih bersama, tetapi Bayi dengan cepat mengatakan bahwa dia akan memasuki ruang privat untuk berlatih. Ci terkejut karena ditolak oleh Bayi. Namun dia mengaku bahwa penolakan itu justru membuat semangatnya bangkit dan dia ingin melakukan yang terbaik. Saat berlatih di ruang elemen, Bayi mengalami sedikit kesulitan karena dia masih baru dalam profesi mage. Namun dia bertekad untuk menguasai profesi itu dalam waktu singkat. Selain itu, dia juga berencana menyembunyikan fakta bahwa dia bisa berganti profesi karena sekolah berada di bawah pengawasan para dewa dan setiap gerakan siswa selalu diperhatikan. Bayi ingin menghindari skenario di mana dia menjadi target dini bagi para dewa. Sementara itu, Ci sedang berlatih dengan hanya 1% penekanan elemen dan dia berpikir bisa menyaingi kekuatan Bayi. Bayi juga belum siap untuk memiliki hubungan apapun dengan teman sekelasnya demi melindungi mereka. Setelah sekolah hari itu, Specs dan temannya menyusul Bayi. Mereka memintanya untuk memperlambat langkah karena sulit mengejar. Ternyata, keduanya adalah sahabat Bayi di sekolah menengah dalam kehidupan sebelumnya karena mereka semua lemah. Mereka sama-sama mengalami nasib buruk akibat perundungan. Namun, memiliki teman lemah di sisinya adalah satu-satunya momen bahagia yang dimiliki Bayi di sekolah menengah. Bayi bertekad untuk membalas dendam dalam kehidupannya sekarang. Ia merasa tidak ada alasan baginya untuk menjalin interaksi sosial dengan teman-teman sekelasnya. Untuk menghindari mereka, ia naik sepeda dan mengayuh menjauh, meninggalkan mereka berdua. Keduanya tidak percaya bahwa Bayi kembali pergi begitu saja, padahal dulu mereka adalah trio yang tak terpisahkan. Specs menyoroti kenyataan bahwa Bayi benar-benar berubah setelah awakening, karena sekarang ia terlihat seperti orang yang penuh percaya diri. Beberapa saat kemudian, keduanya berhasil menyusul Bayi yang sedang menunggu mereka. Saat itu, Bayi menyuruh Specs untuk memeriksa paru-parunya ketika ada waktu luang. Kedua temannya merasa senang karena Bayi akhirnya berhenti agar bisa berjalan bersama mereka. Namun harapan mereka hancur ketika Bayi kembali berkata bahwa mereka terlalu lambat untuk mengikutinya. Ia kembali naik sepeda dan pergi meninggalkan keduanya dalam keterkejutan. Dalam kehidupan sebelumnya, Specs tiba-tiba didiagnosis menderita penyakit paru-paru. Setelah itu, ia mengambil cuti, namun karena kondisinya yang serius, ia akhirnya meninggal tidak lama setelah diagnosis. Bayi ingin Specs tetap hidup dan sehat, meskipun pada akhirnya mereka tidak lagi menjadi teman dekat. Di sisi lain, Specs percaya bahwa Bayi tetaplah orang yang sama meski kini ia tampak dingin. Di medan pelatihan rekrutmen di Shanghai Nation, dua orang terlihat membicarakan rekrut baru yang baru saja bergabung dengan Divine Guild dan menunjukkan performa baik. Rekrut tersebut ternyata memiliki rambut yang sama dengan pengkhianat yang telah mengkhianati Bayi dan timnya. Malam itu, ketika Bayi pulang, ia menyuruh ibunya untuk menghindari keluar sendirian. Ia meyakinkan ibunya bahwa ia akan selalu pulang lebih awal dan setiap kali pulang, ia akan membawa belanjaan. Bayi merasa khawatir karena ia tahu lingkungan saat ini belum sepenuhnya aman bagi ibunya dan ia perlu menyediakan tempat yang lebih baik untuknya.
Di penjara para Awakening, Ling Yue sudah membuat kesepakatan dengan salah satu koki di sana. Keesokan harinya, yaitu hari Selasa, Bai Yi sudah mulai memahami bagaimana para mage beroperasi. Ia menyadari bahwa kuncinya adalah waktu casting dan perhitungan kekuatan elemen yang dibutuhkan. Saat ia berlatih dengan keras di ruang pelatihan hingga mendorong dirinya ke batas, teman-temannya masih kesulitan dalam latihan shuttle run. Sesi pelatihan berlanjut keesokan harinya dan setelah selesai, Specs serta temannya mengajak Bai Yi makan malam. Namun seperti yang sudah diduga, ia menolak mentah-mentah tawaran itu dengan alasan harus segera pulang. Meski begitu, ia meninggalkan mereka dengan sebuah nasihat, yaitu teknik rahasia yang ditujukan untuk para pemanah. Teman mereka yang berprofesi sebagai pemanah merasa sangat senang mendengar nasihat itu. Menjelang hari Kamis, Specs pergi ke klinik dan di sana dokter mengatakan bahwa ia sangat beruntung datang memeriksakan diri. Dokter memberitahu bahwa ada tumor parasit yang tumbuh di paru-parunya dan tumor ini berkembang sangat cepat. Dokter menyuruh Specs untuk segera menjadwalkan operasi di rumah sakit besar agar tumor tersebut bisa diangkat dan mendesaknya untuk melakukannya secepat mungkin. Specs berterima kasih kepada dokter dan meyakinkan bahwa ia akan membuat janji pemeriksaan. Saat meninggalkan ruang dokter, ia teringat bahwa Bai Yi adalah orang yang memperingatkannya tentang paru-parunya. Ia bertanya-tanya bagaimana Bai Yi bisa tahu ada masalah di paru-parunya. Hal ini semakin menambah misteri yang menyelimuti Bai Yi. Saat itu ia mendengar sekelompok orang membicarakan Hong. Ternyata Hong telah mencapai level kelas E tingkat 4 dan mereka percaya bahwa ia akan menjadi peserta terbaik dalam ujian penilaian. Kenyataannya, keluarga Hong memiliki labirin pribadi dan ia menggunakan tempat itu untuk meningkatkan levelnya. Inilah cara keluarganya melatih mereka sebagai pasukan pribadi. Ketika Specs mendengarkan lebih jauh, ia mendengar sesuatu yang benar-benar mengejutkannya. Ternyata Hong berencana memberi pelajaran kepada Bai Yi sepulang sekolah karena insiden yang terjadi di antara mereka akhir pekan lalu. Mereka membicarakan betapa marahnya Hong, bahkan ia berencana membunuh Bai Yi. Hong tampaknya sudah mempersenjatai dirinya agar lebih berbahaya dan lebih efektif. Specs yang mendengar hal ini langsung menyadari bahwa temannya berada dalam bahaya besar. Khawatir akan keselamatan Bai Yi, Specs segera bertindak. Ia berlari melewati lorong sekolah sambil memikirkan trik-trik konyol yang mungkin digunakan Hong untuk melawan Bai Yi. Ia bahkan khawatir Hong mungkin telah mengumpulkan beberapa anak buahnya untuk membantu memukuli Bai Yi. Namun tiba-tiba Specs berhenti karena merasa dirinya akan tetap tidak berguna meski berlari untuk membantu Bai Yi. Ia ingin mundur, tetapi kemudian ia teringat bahwa Bai Yi sudah menolongnya. Selain itu, ia menganggap Bai Yi sebagai saudaranya. Karena itu, ia siap mengorbankan dirinya sendiri jika itu berarti menyelamatkan Bai Yi. Specs pun menuju gudang senjata sekolah dan mendobrak gembok untuk masuk. Ia sempat bimbang karena melanggar aturan, namun pikirannya kembali pada fakta bahwa Bai Yi telah menyelamatkannya. Ia membuka pintu dengan tekad bahwa ia siap mati selama bisa menyelamatkan temannya. Specs memeriksa rak senjata dan mengambil sebuah kapak raksasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara Qian di belakangnya, bertanya mengapa ia membobol gudang senjata. Specs awalnya ingin diam, tetapi Qian terus mendesak menanyakan apa yang terjadi karena wajah Specs terlihat begitu terburu-buru. Specs akhirnya berteriak pada Qian, mengatakan bahwa ia harus pergi untuk menyelamatkan nyawa Bai Yi. Sementara itu, Bai Yi menyadari bahwa dirinya sedang diikuti, tetapi ia memastikan terlebih dahulu untuk sampai di sebuah gang. Baru setelah itu, ia memanggil siapapun yang mengikutinya agar keluar. Saat itu juga, Hong muncul dengan wajah mengancam sambil memegang pedang di tangannya. Ia mengatakan pada Bai Yi bahwa ia datang untuk menyelesaikan urusan mereka dari akhir pekan lalu. Bai Yi berbalik dengan wajah iba, lalu bertanya pada Hong apakah ia yakin bisa mengalahkannya. Hong menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa menjatuhkan Bai Yi. Ia mengatakannya sambil berlari ke arah Bai Yi dengan skill yang disebut accelerate. Hong mengklaim bahwa sejak insiden itu, ia terus berlatih tanpa henti. Selain mempercepat gerakan, Hong juga mengaktifkan skill lain untuk muncul di belakang Bai Yi. Namun sebelum Hong bisa mengenai Bai Yi bergerak sangat cepat untuk menghindar. Begitu ada celah, Bai Yi langsung menangkap Hong dan membantingnya ke tanah seolah tidak ada artinya. Mulut Hong terbuka menahan rasa sakit, menyadari dengan pahit bahwa kekuatan serangan Bai Yi jauh lebih tinggi darinya. Ia tidak percaya hal ini mungkin terjadi. Saat itu juga Bai Yi berkata padanya bahwa bukan hanya Hong yang berlatih untuk menjadi lebih kuat. Dengan gerakan cepat, Bai Yi mengeluarkan belati dan menghantamkan ke tanah tepat di samping kepala Hong. Hong pun menyadari sesuatu yang sebelumnya ia abaikan, yaitu fakta bahwa Bai Yi jauh berada di atasnya dalam hal kekuatan. Meski mereka sebaya, Hong mengerti bahwa sosok mengintimidasi di hadapannya adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa ia capai.
Hong terkejut mendengar bahwa bayi juga telah naik level, lalu ia berteriak menanyakan level bayi. Ia menolak mempercayai bahwa bayi bisa naik level dan mulai menuntut jawaban bagaimana bayi melakukannya. Hong kemudian mengungkapkan bahwa ia berlatih keras sepulang sekolah hanya untuk mencapai level 4 dan itu sudah menguras banyak tenaga. Namun ia tetap tidak percaya meski sudah berusaha keras, bayi masih lebih cepat darinya. Bayi tersenyum mendengar Hong menyebut betapa kerasnya ia berlatih. Bayi hanya balik bertanya, apakah Hong pernah merasakan mati sebelumnya. Dengan pisau di lehernya, Hong berkata agar bayi membunuh atau bahkan menyiksanya. Hong percaya bahwa bayi sudah lama meremehkannya, dan bayi pun mengakui hal itu. Namun, ia meyakinkan Hong bahwa ia sebenarnya tidak terlalu membencinya. Bahkan bayi cukup terkesan karena Hong mengikutinya sejak dari sekolah tanpa melakukan penyergapan atau memanggil teman-temannya untuk mengeroyok. Bayi tahu bahwa Hong hanya ingin menguji kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, Hong berteriak pada bayi agar membunuhnya saat itu juga, atau bersiap mati di tangannya nanti. Namun, Hong tidak ingin bayi berpura-pura bisa menebaknya. Bayi berpikir sejenak, lalu berkata bahwa ia menarik kembali perkataannya soal tidak terlalu membenci Hong. Sementara itu, Specs dan Chi sudah tiba, namun mereka bersembunyi sambil memperhatikan bayi. Mereka terkejut melihat bayi mampu menangani situasi itu tanpa bantuan mereka. Mereka melihat bayi duduk di atas tubuh Hong seolah ia bukan siapa-siapa, sementara Hong bahkan tidak berusaha melawan. Bayi lalu mengatakan pada Hong bahwa ia memiliki sebuah tawaran. Ia memberitahu Hong bahwa ada cara baginya untuk menjadi lebih kuat, tetapi sebagai gantinya Hong harus melakukan sesuatu untuknya. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat, tibalah hari penilaian. Bayi dan para awakening baru lainnya berkumpul, lalu guru mereka mengatakan bahwa sudah waktunya memulai simulasi pertempuran. Namun, guru juga menjelaskan bahwa meskipun disebut simulasi, mereka tetap harus memasuki labirin sungguhan. Meskipun sebagian besar kekuatan di dalam labirin telah disegel dengan penghalang, tetap ada bahaya di dalamnya. Guru menegaskan agar mereka bertindak sesuai kemampuan masing-masing karena ada banyak monster berbahaya di dalam labirin. Untuk memastikan keselamatan para siswa, murid sekolah menengah atas ditugaskan untuk membimbing mereka di dalam labirin. Para senior itu tidak akan ikut bertarung, tetapi jika ada bahaya, mereka harus turun tangan. Tampaknya setiap tim akan beranggotakan 4 hingga 5 orang dengan satu senior sebagai pemimpin mereka. Mereka diperbolehkan memilih antara dungeon kelas I atau kelas F. Namun dungeon kelas E jauh lebih sulit dan guru memperingatkan agar mereka tidak mencobanya jika tidak cukup kuat. Ia menambahkan bahwa gagal dalam tantangan akan menyebabkan hilangnya kredit akademik yang menunjukkan betapa pentingnya tantangan ini. Setelah semua instruksi disampaikan, guru mengatakan bahwa mereka bisa mulai memilih tingkat dungeon yang ingin dicoba. Ia meminta siswa mengangkat tangan jika ingin menantang dungeon kelas I. Sebanyak 8 siswa, termasuk Chi Yin dan Hong, mengangkat tangan untuk menantang dungeon kelas I. Specs terkejut karena ada murid yang cukup nekat untuk mengambil risiko dungeon berbahaya itu. Dari total 180 siswa, guru mengumumkan bahwa 8 orang telah memilih dungeon kelas I. Sisanya akan didistribusikan secara acak untuk menghadapi dungeon kelas F. Namun, Cian menyadari bahwa bayi tidak mengangkat tangannya untuk dungeon kelas I. Saat itu juga, bayi berjalan ke arah guru dan mengatakan bahwa ia ingin menantang dungeon spirit jade kelas D milik sekolah. Semua orang terdiam dengan mulut ternganga ketika bayi mengucapkan pernyataan itu tanpa sedikit pun rasa takut.